Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Herawati, NIM T 2018-4010. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk sedikit membahas tentang cinta tanah air. Jadi sebelum membahas lebih lanjut dan membahas lebih banyak lagi, kita harus mengetahui dahulu apa sih cinta tanah air itu. Jadi ada beberapa definisi cinta tanah air. Yang pertama itu, cinta tanah air adalah suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya. Dan ada juga pengertian lainnya yang mengemukakan bahwa cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang definisinya. Sekarang kita ke pembahasan pengertian cinta tanah air menurut para ahli. Jadi di sini ada beberapa para ahli yang mengatakan bahwa cinta tanah air menurut Suyadi, beliau mengatakan bahwa cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya, sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa atau negaranya sendiri. Dan di sini menurut Darmiatun, beliau mengatakan bahwa cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Nah, rasa cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya dengan melestarikan alam dan lingkungannya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang definisi dan pengertian menurut para ahli. Nah, sekarang kita beralih ke dalil yang membahas tentang cinta tanah air. Jadi di sini ada dua dalil yang saya dapatkan, yaitu yang pertama ada Quran surah Al-Qasas ayat 85 dan surah An-Nisa ayat 66. Nah, jadi dalil yang pertama yaitu Quran surah Al-Qasas ayat 85 yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Dan katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dan dalil yang kedua yaitu Quran surah An-Nisa ayat 66 yang artinya, dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik dari mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Nah, tadi pengertian sudah, definisi sudah, pengertian menurut para ahli, dalilnya sudah. Sekarang kita beralih ke manfaat dalam cinta tanah air atau manfaat dalam mencintai tanah air. Apa sih manfaatnya? Apa saja? Jadi di sini manfaatnya adalah yang pertama, timbulnya sifat dan perilaku membela tanah airnya. Dan yang kedua, menjaga dan melindungi tanah airnya. Yang ketiga, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dan yang keempat, mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikan alam dan lingkungan. Sekarang yang terakhir, fakta atau opini. Nah, di sini saya mengambil fakta dari kisah Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bagaimana rasa cintanya terhadap tanah air. Jadi, Imam Al-Jurjani mengatakan bahwa tanah air merupakan tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Nah, sebagai umat Islam, kita harus mencintai tanah air karena merupakan sunnah Rasulullah SAW yang mencintai tanah airnya.
Sedangkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negeri dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu." Itu hadis riwayat dari Ibnu Hibban. Nah, ada juga nih Mahbub Maafi menuliskan, selain mencintai Mekah, Rasulullah SAW juga mencintai Madinah yang merupakan tempat Rasulullah menetap serta mengembangkan dakwah Islam setelah terusir dari Mekah. Nah, di Madinah ini Rasulullah berhasil dengan baik membentuk komunitas Madinah dengan ditandainya lahirnya Watsiqoh Madinah atau yang sering kita sebut sebagai Piagam Madinah. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah sedikit membahas tentang cinta tanah air. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.